Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, Raja Daud berkata kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, katanya, "Jelajahilah segenap suku Israel, dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu Yoab memberitakan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 pria yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Maka berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Setelah Daud bangun pada waktu pagi, datanglah sabda Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah sabda Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan menimpakannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata, "Pilihlah dari ketiga bencana ini. Akan terjadi 3 tahun kelaparan di negerimu, atau engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari lawanmu, sementara mereka itu mengejar engkau. Atau akan terjadi 3 hari penyakit sampar di negerimu. Sekarang pikirkanlah dan pertimbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba, 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia bersabda kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Ketika melihat malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu, berkatalah Daud kepada Tuhan, "Sungguh, aku telah berdosa dan telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Daud memerintahkan untuk menghitung rakyat. Perintah ini bukan sekedar soal angka. Di baliknya ada keinginan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang ia miliki sebagai raja. Pada saat itu, Daud tidak bertanya lebih dahulu
apa yang Tuhan kehendaki. Ia bertindak berdasarkan rasa aman yang ingin ia pegang sendiri. Setelah seluruh rakyat dihitung, Daud menyadari apa yang telah ia lakukan. Ia melihat bahwa kepercayaannya mulai bergeser, bukan lagi sepenuhnya kepada Tuhan, melainkan pada jumlah dan kekuatan manusia. Kesadaran itulah yang melukai hatinya, bukan karena menghitungnya, melainkan karena alasan di balik perintah itu. Akibatnya tidak berhenti pada Daud. Wabah melanda umat, dan di tengah penderitaan itu, Daud berdiri di hadapan Tuhan dengan pengakuan yang jujur, "Akulah yang bersalah." Ia tidak bersembunyi di balik jabatan raja. Ia melihat dengan jelas bahwa pilihan seorang pemimpin selalu berdampak pada banyak orang. Saat Daud melihat penderitaan rakyat, lahirlah doa yang sangat manusiawi. "Biarlah aku yang menanggungnya, jangan umat ini." Sabda hari ini mengajak kita untuk bercermin. Ada saat di mana kita juga mencari rasa aman dari hal-hal yang bisa kita ukur, hitung, dan kendalikan. Namun bacaan ini mengingatkan dengan tegas, hidup tidak pernah benar-benar aman ketika kita menjauh dari kepercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan pun memperlihatkan belas kasih-Nya. Ia menghentikan malapetaka itu. Ia menanggapi pertobatan yang lahir dari kesadaran yang jujur. Marilah kita berdoa. Tuhan, seringkali kami ingin merasa aman dengan cara kami sendiri. Ajari kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu, dan berani untuk kembali saat hati kami mulai menjauh. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.